Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Tridaya Online. Perkenalkan, nama kakak Deden. Kali ini kita akan membahas materi tentang teks interaksi transaksional. Oke, sebelum lupa, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, baik, seperti yang kakak bilang tadi, hari ini kita akan belajar teks interaksi transaksional. Oke, mungkin kalian ini ya, yang baru dengar, apa sih kak? Namanya nih ribet pisan gitu ya, udah teks interaksi transaksional gitu ya. Oke, kalau kalian dengar kata interaksi, kan sebetulnya kalian sering dengar ya interaksi. Interaksi itu adalah ketika dua orang atau lebih saling berkomunikasi ya, dua orang atau lebih saling berkomunikasi, saling berdialog, saling ngobrol. Nah, itu disebutnya kan interaksi ya. Maksud dari teks interaksi transaksional adalah ketika kita berhubungan dengan orang lain. Maka ketika kita berhubungan dengan orang lain, ketika kita ngobrol dengan dua orang atau lebih, otomatis kita menyampaikan informasi ya. Mau ngomongin gosip lah, apalah, terserah ya. Tapi pasti kalau ada dua orang atau lebih sedang berinteraksi, mereka saling menyampaikan informasi. Mau informasi apapun itu terserah ya. Nah, yang akan kakak bahas hari ini adalah bukan informasi gosip tentu saja ya. Ini informasinya berkaitan dengan kegiatan ini, meminta dan memberi informasi ya. Oke, meminta dan memberi informasi kayak gimana sih? Misalkan kalau Kak Deden bilang, kamu sedang apa? Itu kan Kak Deden sebetulnya lagi meminta informasi kan? Nah, seperti itu. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah bagaimana cara meminta dan memberi informasi berkaitan dengan kegiatan yang sedang dilakukan di masa sekarang, di masa lalu, dan di masa yang akan datang. Oke, kalau kita ngomongin kegiatan yang sedang dilakukan sekarang, di masa lalu, dan masa yang akan datang, itu kalau dalam bahasa Inggris itu pasti berkaitan dengan tenses ya. Oke, kalian sudah pernah belajar tenses kan? Di kelas 7 juga kalian sudah mulai belajar tenses ya. Ada masa sekarang, masa lalu, dan masa yang akan datang. Nah, kita mulai dulu, kita bahas dulu materi tentang kegiatan yang sedang dilakukan ya di waktu sekarang atau ketika kita sedang berbicara. Nah, berarti kita ngomongin tenses ya. Nah, tenses yang menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan sekarang atau pada saat kita sedang berbicara itu adalah present continuous ya. Kalian sudah tahu ya kalau present itu adalah masa sekarang. Kalau continuous itu berarti identik dengan kejadian yang sedang dilakukan atau sedang terjadi ya. Belum selesai ya, masih berlangsung ya. Oke. Ini kalian punya contoh-contoh kalimatnya. Misalkan kita kan sekarang lagi belajar bahasa Inggris ya. Jadi kita sedang belajar bahasa Inggris. Sudah beres belum? Belum kan? Masih sedang. Nah, itu berarti kita masih sedang melakukannya. Oke. Bahasa Inggrisnya, we are studying English now. Kita sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Oke ya. Nah, sebetulnya form dari present continuous itu adalah kalian jangan lupa harus menuliskan to be ya. Dan verb ing, kata kerja berakhiran ing. Di sini studying ya. Asalnya study jadi studying. Kalau play jadi playing gitu ya. Draw jadi drawing ya. Dan jangan lupa to be-nya are, am, dan is ya. Nah, kita lihat untuk to be-nya, kalau I jangan lupa itu pakai am, she, he, it itu pakai is, they, we, you itu pakai are ya. Dan jangan lupa juga verb ing-nya ya, kata kerja berakhiran ing-nya. Oke, ini adalah kalimat afirmatif ya atau kalimat positif ya. We are studying now. Nah, untuk keterangan waktunya, karena ini kan kegiatan yang sedang dilakukan sekarang, maka keterangan waktunya juga now. Apa aja kak selain now yang artinya sekarang? Kalian bisa pakai yang ini. Bisa pakai now, right now, at the moment. Yang ketiga ini artinya sama, sekarang ya. At present juga sama, nowadays, akhir-akhir ini. This week, minggu ini ya. Oke, nah tadi fungsi present continuous yang pertama adalah untuk menyatakan kegiatan yang sedang terjadi ya. We are studying English now. Jangan lupa ya, jangan langsung we studying, jangan, harus ada kata kerja bantunya dulu. Pakai are, am, dan is ya. Bagaimana kalau kalimatnya negatif ya? Nah, kalau kalimat negatif maka to be are-nya tinggal ditambahkan not saja ya. Nah, seperti ini. Jadi yang asalnya are, jadi we are not studying ya. Kalian tinggal menambahkan not saja ya. Are not disingkat jadi aren't. Boleh kalian singkat ya.
Bagaimana dengan kalimat interrogatifnya, kalimat tanyanya? Nah, untuk kalimat interrogatif, maka si to be are, dia akan pindah ke depan, ya, mendahului si subjek. Jadi yang asalnya we are studying, jadi are we studying English now? Oke. Jawabannya kalau yes berarti yes we are, kalau no berarti no we are not. Ya, seperti itu. Nah, fungsi yang pertama dari present continuous sudah kita bahas untuk menyatakan kegiatan yang sedang terjadi. Ada fungsi yang kedua. Contoh kalimatnya, I'm staying with a friend at the moment. Saya sedang tinggal bersama teman saya sekarang ini. Jadi, fungsi lain yang kedua dari present continuous itu adalah untuk menyatakan kegiatan yang sifatnya sementara. Nah, ini contoh kalimatnya, saya sedang tinggal dengan teman saya sekarang ini. Ini bukan berarti dia tinggal seterus dengan temannya ya. Dia hanya tinggal sementara dengan temannya. Cuman nginep sebentar lah sama temannya ya. Udah itu ya dia kembali ke rumah. Jadi fungsi yang kedua dari present continuous itu adalah untuk menyatakan kegiatan yang sifatnya sementara ya. Fungsi yang ketiga dari present continuous adalah untuk menyatakan suatu kegiatan yang terus berkembang. Contohnya, his English is getting better. Kemampuan bahasa Inggrisnya semakin membaik. Itu kan berarti kayak proses ya, sesuatu yang terus berkembang. His English is getting better. Kemampuan bahasa Inggrisnya semakin baik. Berarti itu kan proses ya, sesuatu yang terus berkembang ya. Nah, setelah tadi kita ngebahas tentang present continuous ya, kejadian yang sedang dilakukan sekarang, kita bahas ke yang selanjutnya yaitu kejadian yang sedang dilakukan di waktu yang lampau. Tapi mungkin bingung ya kalian ya, Kak, gimana sih kejadian sedang dilakukan tapi lampau? Nah, itu terdengar aneh memang ya. Nah, seperti ini deh contohnya. Misalkan kemarin Kak Deden nonton TV dari jam 1 sampai jam 3 kemarin ya. Lalu kalian bertanya, Kak, kemarin jam 2 sedang apa? Terus Kak Deden jawabnya apa? Oh, kemarin jam 2 Kak Deden masih sedang nonton TV karena Kak Deden nonton TV-nya dari jam 1 sampai jam 3. Nah, berarti kalian menanyakan di tengah-tengah kejadian yang sedang berlangsung saat kemarin ya, waktu yang sudah lalu. Nah, tenses yang seperti itu namanya adalah past continuous ya. Past berarti waktunya sudah lampau ya. Jadi past continuous digunakan ketika kita menanyakan di tengah-tengah kejadian yang sedang berlangsung ya, di waktu yang sudah lalu tentu saja. Oke, formnya jangan lupa ada to be-nya dulu ya, pakai was dan were. Karena ini masih continuous, tetap menggunakan verb ing, kata kerja berakhiran ing ya. Jangan lupa juga untuk I, she, he, it itu nanti menggunakan to be-nya was, dan they, we, you itu nanti menggunakan were ya. Nah, contohnya misalkan kemarin kalian sedang belajar bahasa Inggris dari jam 1 sampai jam 3. Lalu Kak Deden nanya, kemarin kalian jam 2 sedang apa? Oh, kami sedang belajar bahasa Inggris. Jadi seperti ini. We were studying English at 2 p.m. yesterday. Keterangan waktunya karena ini pas ya, jadi yesterday ya, itu menandakan sudah lampau. Nah, kita sedang belajar bahasa Inggris jam 2 siang kemarin ya. Jangan lupa setelah subjeknya itu ada to be dulu, was atau were, dan verb ing, kata kerja berakhiran ing. Dan keterangan waktunya adalah yesterday ya. Nah, selain itu past continuous juga digunakan untuk menyatakan dua kegiatan atau kejadian di waktu yang bersamaan. Jadi di waktu yang bersamaan kemarin misalkan itu ada dua kejadian yang bersamaan ya. Misalkan we were studying English when Dika came. Kita sedang belajar bahasa Inggris ketika Dika datang ya. Oke, ini adalah kejadian pertama ya, kita sedang belajar bahasa Inggris. Kejadian kedua si Dika datang. Nah, di sini jelas kita menggunakan kata hubung when. When itu artinya ketika ya. Ketika ini untuk menghubungkan dua kegiatan ya. Yang bersamaan. Ini memang sifatnya bersamaan ya, tapi ini lebih dulu, ini baru kejadian kedua. Oke. Tapi selain when ya, selain when ini untuk kalian juga bisa menggunakan while. Sebetulnya when dengan while artinya sama, ketika. Lalu bedanya apa, Kak? Nah, inilah. Kita lihat contoh kalimat yang kedua. While we were studying English, Dika came. Ketika kita sedang belajar bahasa Inggris, Dika datang. Sama saja kan sebetulnya kan? Cuman bedanya kalimat pertama kita menggunakan when, kalimat kedua kita menggunakan while.
Bedanya, nah ini dia. Bedanya, perhatikan setelah when itu akan selalu diikuti oleh past tense alias kata kerja bentuk kedua atau verb kedua ya. Nah, ini. Jadi kalau ini kan awalnya sudah past continuous ya. Ini kalau awalnya sudah past continuous dan di sini ada when, maka setelah when-nya itu jadi past tense menggunakan kata kerja bentuk kedua ya. Mungkin ada yang bertanya, Kak, bisa nggak when-nya disimpan di awal? Ya bebas, terserah aja mau dibolak-balik juga. Jadi kalau di awal kayak gini, when Dika came, we were studying English. Sama aja, tidak merubah makna ya, sama aja. Oke, bagaimana dengan while? While we were studying English, Dika came. Ketika kita sedang belajar bahasa Inggris, Dika datang. Sama saja kan? Tapi kalian jangan pakai when dengan while di kalimat yang sama, jangan. Karena kan artinya juga sama ya, jadi di kalimat yang berbeda ya. Nah, tadi kalau when, setelahnya pasti akan diikuti oleh past tense. Kalau while, nah ini bedanya. While itu biasanya akan diikuti oleh ini past continuous, were studying ya. While we were studying, baru ininya belakangnya adalah past tense. Jadi itu ya bedanya. Setelah when biasanya menggunakan past tense. Kalau setelah while biasanya menggunakan past continuous. Berarti kalau past continuous jangan lupa ada subjek, ada was dan were, dan ada verb ing, kata kerja berakhiran i. Nah, setelah tadi kita belajar tentang past continuous ya, kejadian yang sedang dilakukan di waktu tertentu pada saat yang lalu atau kemarin, kita beralih ke waktu yang akan datang ya. Atau nama tensesnya adalah future continuous. Wah, lagi-lagi nih ada continuousnya, berarti sama. Selama masih ada kata continuous, berarti kita akan menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung. Bedanya apa? Ini future. Future itu masa yang akan datang. Gimana sih, Kak? Masa yang akan datang tapi kejadian, sedang kejadian. Jadi, maksud dari future continuous ini adalah untuk menyatakan kegiatan yang akan sedang berlangsung di waktu yang akan datang. Jelas ya? Kegiatan yang akan sedang berlangsung di waktu yang akan datang. Makanya ciri dari future continuous biasanya dia menggunakan keterangan waktu kayak tomorrow, tonight, atau next ya. Keterangan waktunya kayak besok, malam ini, next kayak next week, minggu depan, tahun depan, dan lain-lain ya. Oke, contohnya seperti ini. Misalkan besok ya. Besok Kak Deden dari jam 1 sampai jam 3 mau belajar bahasa Inggris besok ya, dari jam 1 sampai jam 3. Lalu kalian nanya, Kak, besok jam 2 sedang apa? Oh, besok mau jam 2 Kak Deden mungkin sedang belajar bahasa Inggris kan? Besok jam 2 mungkin Kak Deden sedang belajar bahasa Inggris. Nah, itu kan waktunya besok ya, waktu yang akan datang, tapi sudah diperkirakan bahwa besok jam segitu itu Kak Deden akan sedang belajar bahasa Inggris, karena besok Kak Deden rencanakan dari jam 1 sampai jam 3 itu mau belajar bahasa Inggris. Oke, nah formnya, bentuknya itu menggunakan will be ya, will be, dan tetap pakai verb ing, kata kerja berakhiran ing ya. Misalkan, we will be studying English at 2 PM tomorrow. Kita akan sedang belajar bahasa Inggris jam 2 besok. Nah, jangan lupa will be dan verb ing, kata kerja berakhiran ing-nya. Dan jangan lupa juga keterangan waktunya ya. Bisa tomorrow, tonight, next week, dan lain-lain ya. Nah, itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua dari future continuous adalah untuk menyatakan dua kejadian yang mungkin akan terjadi di waktu yang bersamaan, di waktu yang akan datang ya. Jadi untuk menyatakan dua kegiatan yang mungkin akan terjadi di waktu yang bersamaan, di waktu yang akan datang ya. Contohnya, we will be studying English when you come tonight. Artinya, kita akan sedang belajar bahasa Inggris ketika kamu datang malam ini. Jelas ya, ini ada dua kegiatan. Jadi, kegiatan pertama kita akan sedang belajar bahasa Inggris, kegiatan kedua ketika kamu datang malam ini ya. Oke, di sini memang kita menggunakan kata penghubungnya itu adalah when ya. Oke. Sip. Nah, itu ya, itu untuk future continuous. Jadi jangan lupa, fungsi yang pertama tadi apa? Untuk menyatakan kegiatan yang akan sedang dilakukan di waktu yang akan datang, atau bisa juga fungsi yang kedua untuk menyatakan dua kejadian yang akan sedang terjadi di waktu yang akan datang ya. Nah, adik-adik,
tadi kan kita udah ngebahas present continuous, past continuous, sama future continuous. Sekarang Kak Deden mau ngecek nih pemahaman kalian, sudah sejauh mana nih kalian pahamnya ya. Oke, sebelah kiri Kak Deden tuh sudah ada contoh soal. Oke, kita isi bareng-bareng ya. Nah, contoh soalnya adalah Anita bla 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 read a novel now. Anita membaca novel sekarang ya. Bagaimana kalian tahu ini pakai tense present continuous, past continuous, atau future continuous? Kuncinya adalah perhatikan keterangan waktunya. Di sini kan ada now. Now itu kan artinya sekarang ya. Nah, berarti kita gunakan tense apa? Present continuous ya. Jangan lupa present continuous polanya adalah RM is dan diikuti oleh verb I ya. Anita ini lebih cocok pakainya apa nih? Anita itu karena she ya, berarti dia pakai is ya. Jangan lupa kita rubah kata kerja readnya menjadi verb ing, jadi reading ya. Nah, seperti itu. Dan Kak Deden akan rangkum juga ya tadi poin-poin penting dari tense present continuous, past continuous, dan future continuous ya. Kak Deden rangkum menjadi kunci 3D-nya. Dan ini adalah kunci 3D-nya ya. Untuk present continuous, kunci 3D-nya adalah jangan lupa ada RM is, aramis ya, plus verb ing. Untuk past continuous ada was dan were pakai verb ing juga, dan future continuous ada will be dan verb ing juga ya. Oke, cukup sekian dulu penjelasan dari kakak. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya, atau kunjungi aplikasi Treeline. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.